Kali ini kita akan bahas soal latihan PAT Fisika. Nomor 16, sebuah bola baseball bermasa 140 gram bergerak dengan kecepatan 5 meter per second ke kiri. Setelah dipukul, kecepatan bola berubah menjadi 10 meter per second ke kanan. Impuls yang dialami bola adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bolanya. Jadi di sini adalah M sama dengan 140 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi dengan 1000, yaitu sama dengan 0,14 kilogram. Kemudian ini kecepatan awalnya arahnya ke kiri, jadi ini negatif. Jadi di sini adalah V1-nya, yaitu sama dengan min 5 meter per second. Kemudian ini kecepatan akhirnya, jadi ini ke kanan, jadi ini positif. Jadi di sini adalah V2-nya, yaitu sama dengan 10 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah impulsnya. Jadi di sini adalah I-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini kita akan menghitung impuls. Jadi rumus impuls ini yaitu sama dengan perubahan momentum atau delta P. Rumus perubahan momentum ini adalah M dikali dengan V2 dikurangi dengan V1. Jadi ini rumus impulsnya. Ini kita masukkan angkanya. Jadi di sini sama dengan ini masanya adalah ini 0,14, kemudian dikali dengan V2-nya yaitu ini jadi 10, kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah ini, jadi di sini adalah min 5. Maka di sini sama dengan 0,14 dikali dengan ini negatif dan negatif, jadi ini dijumlah, jadi di sini 10 tambah 5. Maka di sini sama dengan 0,14 dikali dengan 10 tambah 5 adalah 15. Maka di sini sama dengan 0,14 dikali 15 adalah 2,1. Jadi ini impulsnya 2,1. Satuannya adalah kilogram meter per second. Jadi ini nilai impulsnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 17, benda bermasa 1 kg bergerak dengan energi kinetik 8 Joule. Maka besar momentum benda tersebut adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya. Jadi di sini adalah M sama dengan 1 kg. Kemudian ini energi kinetiknya. Jadi di sini adalah EK sama dengan 8 Joule. Kemudian yang ditanyakan adalah besar momentumnya. Jadi di sini adalah P-nya yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung momentum ini kita menggunakan rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali dengan V. Di sini kita cari V-nya. V-nya ini adalah kecepatan bendanya. Jadi kecepatannya ini dicari dari energi kinetiknya. Jadi di sini EK sama dengan ini rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Di sini kita cari V-nya. Di sini besar EK-nya adalah ini 8, jadi 8 sama dengan setengah, kemudian dikali dengan M-nya, M-nya ini massa yaitu ini, jadi ini dikali dengan 1, kemudian dikali dengan V kuadrat. Maka di sini 8 sama dengan setengah dikali 1 adalah setengah V kuadrat. Kemudian setengahnya dipindah ke sini, jadi 8 dikali dengan ini 2-nya dipindah ke sini, jadi dikali 2, itu sama dengan V kuadrat. Jadi di sini V kuadratnya yaitu sama dengan 8 kali 2 adalah 16. Maka V sama dengan, jadi kebalikan dari kuadrat adalah akar, jadi akar dari 16 hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi 4 meter per second. Jadi ini kecepatannya. Maka momentumnya adalah sama dengan, di sini massanya adalah 1, jadi 1 dikali dengan V-nya adalah ini, jadi di sini dikali 4. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1 kali 4 adalah 4. Jadi ini momentumnya 4, satuannya adalah kilogram meter per second. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18,
Sebuah kereta kecil masanya 3 kg menumpuk tegak lurus pada dinding dengan laju 2 meter per second dan dipantulkan dengan laju 1 meter per second. Besarnya impuls gaya yang dilakukan oleh dinding pada kereta selama tumpukan adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M-nya yaitu sama dengan 3 kg. Kemudian ini kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V1-nya yaitu sama dengan 2 meter per second. Kemudian ini kecepatan akhirnya. Jadi di sini dipantulkan, maka arahnya ini berubah. Berarti di sini adalah negatif. Jadi di sini V2-nya yaitu sama dengan min 1 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya impuls. Jadi di sini adalah I-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung impuls ini, kita menggunakan rumus impuls, yaitu I sama dengan delta T. Jadi impuls ini merupakan perubahan momentum. Rumus dari perubahan momentum ini adalah sama dengan M dikali dengan V2 dikurangi dengan V1. Jadi kita masukkan angkanya, M-nya adalah ini, jadi 3. Kemudian dikali dengan V2-nya adalah ini, jadi min 1. Kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah ini, 2. Maka di sini sama dengan 3 dikali dengan min 1 dikurangi 2 adalah min 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 3 dikali min 3 adalah min 9. Jadi min 9 satuannya adalah di sini memakai Newton second, jadi satuannya adalah Newton second. Jadi min 9 Newton second ini impulsnya, atau di sini ini bisa jadi positif, jadi 9 Newton second, arahnya adalah ke kiri. Jadi ini arah geraknya. Jadi kalau negatif berarti arahnya ke kiri. Jadi ini impulsnya yaitu ini 9 Newton second. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 19, di atas suatu bidang licin diletakkan balok bermassa 1 kg. Kemudian balok tersebut dikenai gaya tetap 2 Newton selama 2 second. Jika faktor gaya gesekan diabaikan, maka kelajuan balok sesaat setelah gaya dihilangkan adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa baloknya. Jadi di sini adalah M sama dengan 1 kg. Kemudian ini gayanya, jadi di sini adalah F sama dengan 2 Newton. Kemudian ini selang waktunya, jadi di sini adalah delta T-nya, yaitu sama dengan 2 second. Kemudian yang ditanyakan adalah kelajuan baloknya, atau di sini adalah V-nya. Jadi V-nya ini sama dengan berapa? Jadi V-nya ini adalah V2-nya. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung V2-nya atau kelajuannya ini, kita menggunakan rumus impuls. Jadi impuls ini yaitu sama dengan perubahan momentum. Kemudian di sini rumus impulsnya ini adalah F dikali dengan delta T. Kemudian di sini sama dengan perubahan momentum ini adalah M dikali dengan V2 dikurangi dengan V1. Kita masukkan angkanya, jadi F-nya ini di sini adalah 2, kemudian dikali dengan delta T-nya adalah ini, 2, kemudian sama dengan ini masanya adalah ini 1, jadi di sini 1, kemudian dikali dengan V2-nya. V2-nya ini yang dicari, kemudian dikurangi dengan V1-nya. Jadi di sini V1-nya adalah 0 karena awalnya ini adalah baloknya diletakkan di atas suatu bidang licin. Jadi di sini awalnya diam, berarti di sini adalah 0. Maka di sini 2 dikali 2 adalah 4, kemudian di sini sama dengan 1 dikali dengan V2, jadi V2 dikurangi 0 adalah V2, jadi di sini adalah V2-nya. Jadi V2-nya adalah sama dengan 4 meter per second. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAT Fisika.